Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu Paskah pada tanggal 31 Maret tahun 2024 tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 25 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah perayaan Paskah pada saat ini adalah bersukacita karena keselamatan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat Paskah bagi kita sekalian. Kiranya perayaan Paskah ini menghantarkan kita semua dalam suasana hidup yang penuh dengan semangat, hidup yang penuh dengan sukacita, karena Tuhan Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Ia telah bangkit dari kematian itu. Jemaat yang terkasih, Paskah adalah berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Hal ini menjadi suatu berita yang menggemparkan pada saat itu, bahkan hingga sekarang dan sampai selama-lamanya. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadi catatan yang tak dapat dilenyapkan dari sejarah peradaban di dunia ini. Kisah kebangkitan Tuhan Yesus adalah suatu bukti dari apa yang telah dikatakan oleh Yesus, sebagaimana pernah ia mengatakan bahwa Anak Manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara terkasih, firman Tuhan dalam ibadah Minggu Paskah saat ini menjelaskan bagaimana Nabi Yesaya yang menyampaikan bagaimana keadaan Sion, yaitu kota Yerusalem, menjadi pusat pemerintahan Tuhan atas seluruh bangsa-bangsa. Di sana akan ada persekutuan yang baru dan sungguh sangat sempurna antara Tuhan Allah dengan semua bangsa yang datang, yaitu bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan yang diselenggarakan oleh Tuhan bagi bangsa-bangsa dan raja-raja, bahkan seluruh penduduk kota di tengah dunia ini. Tanpa terkecuali satu pun, semuanya beroleh kesempatan untuk datang ke Sion sebagai pusat pemerintahan Allah. Ketika Tuhan mengumpulkan semua bangsa-bangsa dari tengah dunia ini, maka semua bangsa-bangsa itu menjadi satu keluarga yang besar yang duduk makan bersama pada suatu meja perjamuan, di mana di sana tersedia makanan dan minuman yang terbaik yang telah Tuhan sediakan. Adapun semua jamuan itu sungguh sangat berlimpah ruah jumlahnya,
sehingga tak satu pun yang kelaparan, melainkan semua umat, semua bangsa beroleh kecukupan. Pada saat itu, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan dan tudung tanda duka cita. Hal itu menggambarkan situasi duka yang kelam, menggambarkan situasi bagaimana maut, yaitu kematian, yang telah membuat duka dan lara di dalam kehidupan umat manusia itu. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa, yang mempunyai hidup, yang berkuasa atas segala-galanya, Dia akan melenyapkan pergabungan itu, melenyapkan kematian itu yang merenggut nyawa hidup manusia. Tuhan akan menghapus segala air mata dan aib umatnya juga akan Ia lenyapkan. Mengapa bangsa-bangsa di tengah dunia ini menangis, mencucurkan air mata, bahkan memiliki aib dalam hidupnya? Itu semua oleh karena kedukaan yang dialami oleh manusia itu, akibat dari maut, akibat dari kematian, akibat dari dosa di dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan akan menghapus semua kesedihan itu. Tuhan akan meniadakan maut dalam kehidupan umat manusia sebagai upah dari dosa itu. Sehingga semua orang percaya, termasuk kita semua, akan tinggal di dalamnya. Kita semua akan bersorak-sorai oleh karena kuasa dosa, yaitu maut itu, telah berakhir, dan kuasa kasih Allah, yaitu kehidupan yang baru, telah datang. Putra Allah yang tunggal telah memberi kemenangan dan pengharapan yang baru. Hanya dengan beriman kepada anak Allah itulah kita beroleh keselamatan. Saudara yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam perikop ini menggambarkan bagaimana bangsa-bangsa di seluruh dunia ini akan beroleh keselamatan di saat Tuhan menyelenggarakan suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Tuhan yang bertahta itu sungguh menyatakan kuasanya, bahwa kuasa maut, kuasa dosa tidak sanggup membelenggu hidup umat manusia, di mana Allah telah datang ke tengah dunia ini, berinkarnasi menjadi pribadi manusia yang kita kenal dalam diri nama Tuhan Yesus Kristus. Tanda perkabungan akibat dari maut akan Ia lenyapkan. Inilah yang kita rasakan dan kita resapi dalam ibadah Minggu Paskah saat ini. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya bersuka cita karena keselamatan itu. Adapun keselamatan itu bersumber dari Allah itu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anugerah keselamatan itu diperuntukkan kepada semua bangsa-bangsa di tengah dunia ini. Di mana dikatakan dalam ayat yang ke-7, dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang diturunkan kepada segala bangsa-bangsa. Artinya keselamatan itu diberikan kepada semua bangsa di tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang kita renungkan dalam ibadah perayaan Paskah saat ini. Bagaimana kita bersuka cita oleh karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sungguh Tuhan itu begitu baik, di mana Ia mengaruniakan keselamatan itu juga kepada kita, sekalipun kita berasal dari bangsa di luar Israel. Namun oleh karena sedemikian besarnya kasih Allah akan dunia ini, Dia telah menyelamatkan kita. Dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah landasan dari rasa sukacita itu. Kita bersuka cita akan kuasa Kristus yang telah mengalahkan maut itu. Dia telah mati di kayu salib, dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga, Ia bangkit dari kematian itu. Sungguh maut itu, sungguh kematian itu tidak sanggup merenggut sukacita
yang Tuhan berikan bagi kita. Maut telah dikalahkan Kristus. Maka kita semua sungguh sangat meyakini lewat kebangkitan Kristus, kita beroleh kehidupan yang baru, keselamatan di dalam namanya yang kudus itu. Saudara yang terkasih, sejajar dengan apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dalam pasal 25 ayat 9 ini dikatakan, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Tuhan telah menggenapi itu. Keselamatan itu sungguh nyata. Kita rasakan di dalam karya penebusan Kristus dari dosa dan maut bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Sungguh agung kuasanya. Sehingga dengan demikian, sebagai orang percaya, kita harus meyakini bahwa peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, hendak menghantarkan kita akan sebuah pemahaman yang sungguh-sungguh percaya dengan segenap hati kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Maka dengan demikian percayalah akan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab di balik kebangkitan Tuhan Yesus ada kuasa yang turut menyertainya. Barang siapa percaya kepadanya, maka ia tidak akan dipermalukan oleh dunia ini. Melainkan ketika ia menjadi saksi Kristus, maka orang percaya akan mampu melakukan hal-hal yang luar biasa sebagai bukti penyertaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu saja berita Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, tidak berhenti hanya di seputar kebangkitan Yesus. Namun lewat peristiwa Paskah, kita menerima sebuah amanat agung dari Tuhan Yesus yang telah bangkit itu untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Inilah sukacita yang sempurna itu. Berita surgawi diberikan kepada semua orang di tengah dunia ini, agar seluruh bangsa-bangsa, mereka yang belum percaya, kelak akan percaya kepada kuasa nama Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita yang agung itu. Oleh karena itu, bersukacitalah karena keselamatan yang diberikan Allah lewat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersukacita oleh karena karya keselamatan Kristus yang telah mengalahkan maut sebagai landasan hidup beriman kami, di mana kami sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang telah bangkit dan mengalahkan maut, sehingga kami juga beroleh kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin.